Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Nuriyatul Maswa. Saya dari Program Studi Pendidikan Guru PAUD. Di sini saya ingin memaparkan tentang penerapan belajar, teori belajar seperti apa yang saya berikan di RA Puspa Pertiwi, tempat saya mengajar. Berdasarkan observasi guru terhadap murid di RA Puspa Pertiwi, teori pembelajaran yang kita gunakan yaitu teori humanistik yang telah dijelaskan pada mata pelajaran atau mata kuliah ini pada sebelumnya. Teori humanistik dalam pembelajaran adalah memanusiakan manusia di mana seorang individu dapat menggali kemampuannya sendiri untuk diterapkan dalam lingkungannya. Berdasarkan teori Maslow, teori humanistik ini lebih mengedepankan motivasi untuk mengembangkan potensi peserta didik secara penuh. Sedangkan menurut Rogers, teori humanistik ini membahas tentang belajar dan pembelajaran. Belajar bukan hanya sekadar menghafal atau mengingat, tetapi belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri siswa. Perubahan sebagai hasil proses belajar dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk, seperti perubahan pengetahuan, sikap, atau tingkah laku, keterampilan, kecakapannya, kemampuannya, daya reaksinya, dan daya penerimaannya. Jadi, belajar adalah suatu proses yang aktif, proses mereaksi terhadap semua situasi yang ada pada diri peserta didik, yang ada pada murid-murid kita. Belajar merupakan suatu proses yang diarahkan pada suatu tujuan. Proses berbuat melalui situasi yang ada pada siswa. Pada suatu pembelajaran juga perlu didukung oleh implementasi suatu teori belajar, sehingga dapat mengembangkan semua potensi yang dimiliki peserta didik. Selanjutnya yaitu penerapan teori. Apa sih yang ada di RA Puspa Pertiwi ini? Nah, peran guru hanya berperan sebagai fasilitator dan pembimbing. Peserta didik tidak hanya sekedar duduk manis mendengarkan materi yang disampaikan oleh gurunya, tetapi peserta didik juga diharapkan mampu bekerja secara individual dengan cara berkelompok agar peserta didik mampu mengeksplorasi bidang-bidang pelajaran, mengusulkan topik-topik pembelajaran, sehingga dapat membantu mewujudkan bakat dan minat yang dimiliki seorang anak tersebut. Yaitu tersedia fasilitas atau sarana dan prasarana yang memudahkan proses belajar mengajar. Artinya harus tersedia berbagai macam bahan atau sumber pelajaran yang diperlukan. Anak didik diberikan kebebasan untuk bergerak di ruang kelas, bebas menyampaikan pendapat mereka, tidak dilarang berbicara dan dengan yang berkaitan dengan materi pembelajaran, dan tidak ada pengelompokan atas dasar tingkat kecerdasan seorang anak. Terciptanya suasana kelas yang penuh kasih sayang, hangat, hormat, dan terbuka. Artinya, seorang guru bersedia mendengarkan keluh kesah peserta didik dengan aman dan mampu menjaga rahasia peserta didik. Jika ada masalah pribadi dengan peserta didik, guru menangani masalah tersebut dengan jalan berkomunikasi secara pribadi tanpa melibatkan suatu kelompok. Nah, dari sekian banyak yang sudah saya jelaskan, kesimpulannya yaitu teori belajar yang ada di RA Puspa Pertiwi yaitu teori belajar humanistik, yaitu teori yang menyatakan bahwa anak berhak mengenali dirinya sendiri sebagai langkah untuk belajar, sehingga anak diharapkan mampu mencapai pencapaian diri. Itulah mengapa teori ini beranggapan bahwa proses belajar dinilai lebih penting daripada hasil. Waalaikumsalam, sekian penjelasan dari saya, terima kasih.